Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Julita Nuriliaini dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Kuantan, Singingi. Dalam video ini saya akan memposisikan diri sebagai seorang mahasiswa yang sedang sidang skripsi. Video presentasi ilmiah ini merupakan tugas dari Bapak Eldi Pama Kesambamula SPD MPD dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Skripsi yang akan saya presentasikan pada video ini merupakan skripsi dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Susti Oktania dengan program studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Adapun judul skripsi yang akan saya presentasikan pada hari ini yaitu Kontribusi Event Pacu Jalur terhadap perekonomian masyarakat desa seberang Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dalam perspektif ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat nikmatnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini Rabu 12 Januari 2023 untuk melangsungkan sidang skripsi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan hadir pada sidang skripsi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Rahayu Julita Nuriliaini dengan nomor pokok mahasiswa 220307069. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kontribusi Event Pacu Jalur terhadap perekonomian masyarakat desa seberang Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dalam perspektif ekonomi Islam. Langsung saja ke bab 1 yaitu latar belakang penelitian. Manusia telah mendapatkan anugerah yang paling berharga dari Tuhan yaitu berupa potensi budaya. Potensi itu berbentuk tenaga, pikiran, perasaan, kehendak, dan imajinasi. Dalam bentuk ini, manusia dapat mengembangkan kemampuannya begitu rupa sehingga dengan kemampuannya itu ia dapat mengembangkan atau mempunyai daya untuk menghadapi masalah hidupnya dalam kehidupannya. Dalam kegiatan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan kebudayaan, karena orang tidak mungkin tidak berurusan atau berhubungan dengan hasil kebudayaan. Antara masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisah-pisahkan, karena tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Menurut sejarah, pacu jalur ini sudah mulai dikenal oleh masyarakat rantau Kuantan sekitar tahun 1900. Akan tetapi, masih sangat sederhana sekali. Sekitar tahun ini, yang dipacukan penduduk kebanyakan perahu-perahu besar yang biasa dipakai untuk mengangkut hasil bumi, seperti tebu, pisang, dan lain-lain. Perahu ini dipacukan di kampung sepanjang rantau Kuantan untuk merayakan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Idul Fitri, 1 Muharram, dan sebagainya. Belum begitu meriah seperti sekarang ini. Pada saat event pacu jalur, banyak masyarakat seberang teluk yang tidak memanfaatkan event pacu jalur untuk menambah penghasilan atau meningkatkan perekonomiannya. Pada hakikatnya, seluruh masyarakat Kuantan Singingi datang menyaksikan pacu jalur ini. Dengan demikian, sebagian kebutuhan material, sosial, kultural, dan spiritual meningkat. Sedangkan menurut fakta di lapangan, banyak penduduk seberang teluk yang tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, sehingga menimbulkan atau mengakibatkan datangnya pedagang yang berdomisili di luar desa seberang teluk untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan tujuan meningkatkan penghasilannya pada event pacu jalur berlangsung. Yang kedua, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu: yang pertama, apa saja bentuk usaha yang dilakukan masyarakat desa seberang Teluk Kuantan saat perayaan event pacu jalur tersebut. Yang kedua, bagaimana kontribusi event pacu jalur terhadap perekonomian masyarakat desa seberang Teluk Kuantan menurut tinjauan ekonomi Islam. Selanjutnya, batasan masalah. Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penelitian ini difokuskan pada masyarakat desa seberang Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, yang memanfaatkan event pacu jalur ini untuk menambah penghasilan mereka, dan bagaimana menurut perspektif ekonomi lainnya. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk usaha apa saja yang bisa dilakukan desa seberang Teluk Kuantan ketika perayaan event pacu jalur tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana kontribusi event pacu jalur terhadap perekonomian masyarakat desa seberang Teluk Kuantan menurut tinjauan ekonomi Islam. Yang kedua, kegunaan penelitian untuk mendapatkan pengetahuan tentang jenis usaha yang didapatkan oleh masyarakat desa seberang Teluk Kuantan pada saat pacu jalur. Dan sebagai bahan masukan, kajian, dan informasi lebih lanjut bagi penulis lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini di masa yang akan datang. Selanjutnya, bab 2.
di mana bab 2 ini membahas gambaran umum desa seberang Teluk Kuantan. Yang pertama, letak geografis dan demografis. Daerah yang menjadi lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, yakni di Kecamatan Kuantan Tengah, Desa Seberang Teluk Kuantan. Menurut data statistik kantor kepala desa, Desa Seberang Teluk luasnya 1.205 hektar yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, dan tanah perumahan. Untuk lebih jelasnya tentang lokasi penelitian ini, maka penulis mengemukakan batas Desa Seberang Teluk adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kopah, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pulau Kedondong, sebelah timur berbatasan dengan batang Sungai Kuantan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulau Aro. Berdasarkan data yang ada di kantor kepala desa, bahwa penduduk yang bermukim di Desa Seberang Teluk Kuantan adalah berjumlah 1.813 jiwa, yang terdiri dari 705 kepala keluarga. Selanjutnya, pendidikan dan kehidupan beragama. Yang pertama, pendidikan. Bidang pendidikan merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan masyarakat di Desa Seberang Teluk, Kecamatan Kuantan Tengah. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan sarana pendidikan dan anak didik yang ingin melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan pokok yang tidak dapat diabaikan. Maju mundurnya suatu daerah dipengaruhi oleh pendidikan masyarakat itu sendiri, karena pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Yang kedua, agama. Dalam kehidupan beragama, masyarakat di Desa Seberang Teluk mayoritas beragama Islam, di mana terdapat beberapa tempat ibadah dan kegiatan keagamaan seperti wirid, pengajian yang dilakukan oleh para ibu-ibu setiap minggunya, yakni dilaksanakan pada hari Jumat. Masjid dan musola ini juga dijadikan untuk kegiatan belajar ngaji pada malam harinya oleh anak-anak yang ada di setiap RW rukun warga setempat. Selanjutnya adalah pacu jalur. Yang pertama, pengertian pacu jalur. Pacu jalur adalah sejenis lomba perahu dayung tradisional khas daerah Kuantan Singingi, berukuran panjang sekitar 25-50 meter dengan awak sebanyak 50-60 orang. Pacu jalur merupakan tradisi dalam masyarakat, di mana sesuatu yang diserahkan dari sejarah masa lampau di dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan, keyakinan, dan sebagainya. Pacu jalur tetap bertahan dari ketentuannya, bahkan berkembang mengalir mengikuti kemajuan zaman. Tradisi tidak akan mungkin hilang dari permukaan bumi selagi ada masyarakat yang cinta akan tradisi. Di samping itu, masyarakat tidak mau menghilangkan manfaat dan nilai-nilai kepada masyarakat tersebut. Yang kedua, sejarah dan perkembangan pacu jalur. Jalur sebagai suatu hasil budaya dikenal baik dalam masyarakat rantau Kuantan dalam kurun waktu yang sudah cukup lama. Daerah yang disebut rantau Kuantan ialah daerah sepanjang batang sungai Kuantan sekarang ini ke hulu kira-kira sampai ke Lubuk Jambi, ibu kota Kecamatan Kuantan Mudik, dari sampai ke Cerenti, ibu kota Kecamatan Cerenti. Mengenai nama Kuantan, ternyata terdapat beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Kuantan ini berasal dari nama Kuantan di Pahang, Malaysia. Ada pula yang berpendapat nama itu berasal dari Kuantan dalam dialek Banjar yang berarti periuk. Yang disepakati ialah nama batang Kuantan sebelumnya ialah Sungai Korwah yang berarti sungai keruh airnya. Setelah itu nama tersebut pernah pula kabarnya batang Kuantan bernama Sungai Rotan karena sepanjang sungai ini dalam zaman dahulu banyak ditumbuhi oleh rotan. Kemudian sesudah itu barulah bernama batang Kuantan. Selanjutnya bab 3. Bab 3 ini membahas tinjauan umum tentang perekonomian masyarakat. Yang pertama, perekonomian masyarakat. Pengertian ekonomi. Persoalan ekonomi bukan hanya persoalan pribadi seorang tetapi merupakan persoalan bangsa. Persoalan nasional. Sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33. Yang ingin menjadikan ekonomi itu sebagai usaha bersama yang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ini, manusia dalam ajaran Islam diperintahkan pula untuk selalu bekerja dan berusaha, walaupun berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Namun hasilnya tetap ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menerangkan bahwa ketidakmerataan karunia dan kesempatan yang dilimpahkan pada masing-masing individu dan bangsa-bangsa adalah disengaja oleh Allah. Oleh sebab itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian yang sasarannya akhirnya adalah kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi. Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan serta tugas pengabdian dan ibadah dalam arti luas untuk menunaikan tugas tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberi manusia anugerah nikmat utama, yaitu
Manhaj al-hayat, sistem kehidupan, dan wasilah al-hayat, sarana kehidupan sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 20. Yang artinya, tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Manhaj al-hayat adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaiknya meninggalkan sesuatu. Selanjutnya bab 4 yang membahas kontribusi pacu jalur terhadap perekonomian masyarakat seberang Teluk Kuantan. Yang pertama, bentuk usaha yang dilakukan masyarakat desa seberang Teluk Kuantan saat perayaan event pacu jalur. Kita mengetahui bahwa ketika perayaan pacu jalur tersebut, pengunjungnya bukan hanya dari masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi saja, melainkan orang luar daerah pun ikut menyaksikannya, karena ini merupakan salah satu event tradisional yang ada di Riau. Dengan itu, sebagian masyarakat desa seberang Teluk Kuantan yang dulunya hanya menonton, menghabiskan uang, sekarang mereka sudah banyak memanfaatkan event pacu jalur ini dengan bermacam-macam kegiatan yang bisa menambah penghasilan mereka, seperti berdagang, membuat tempat tribun penonton, dan membuat parkir sepeda motor. Di sini jelas akan dapat menambah penghasilan masyarakat itu sendiri, karena semua itu sangatlah penting bagi pengunjung yang datang. Sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Andi, salah satu tukang parkir, ketika perayaan pacu jalur ini berlangsung, kami sangat mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kita bayangkan saja satu motor dikenakan biaya Rp5.000. Andaikan dalam satu hari itu sampai 200 orang yang memarkirkan motornya, maka tukang parkir itu mendapatkan penghasilan Rp1.000.000 per hari. Di sini nampak jelas kontribusi event pacu jalur itu terhadap perekonomian masyarakat Teluk Kuantan, khususnya di desa seberang Teluk Kecamatan Kuantan Sengingi. Bahwa bukti pengaruh perayaan pacu jalur terhadap peningkatan perekonomian masyarakat adalah cukup banyak. Artinya banyak jual beli masyarakat dibanding hari-hari biasa. Dari hasil wawancara penulis di lapangan bersama Bapak Anwar, dari perayaan pacu jalur tersebut juga telah memberi nilai positif terhadap masyarakat, khususnya desa seberang Teluk. Karena dengan adanya perayaan pacu jalur ini, timbul minat kami untuk menjadikan perayaan pacu jalur ini berbagai usaha mencari tambahan penghasilan kami, sebab orang-orang berdatangan dari luar daerah. Kedua, bagaimana kontribusi event pacu jalur terhadap perekonomian masyarakat seberang Teluk Kuantan? Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian. Jadi kontribusi adalah pemberian andil setiap kegiatan peranan, masuk ide, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama-sama. Sedangkan kontribusi yang dimaksud di sini adalah sumbangan, partisipasi, atau pengaruh dari event pacu jalur tersebut terhadap perekonomian masyarakat desa seberang Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi. Jadi indikator-indikator kontribusi pacu jalur itu terhadap perekonomian masyarakat desa seberang Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi adalah: dengan dilaksanakan pacu jalur tersebut, banyak masyarakat yang memanfaatkan pacu jalur itu sebagai berdagang untuk memenuhi perekonomiannya. Dan sewaktu pacu jalur itu berlangsung, sebagian masyarakat membuat penyediaan jasa seperti tempat tribun penonton, parkir sepeda motor, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi event pacu jalur terhadap perekonomian masyarakat. Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta dilengkapi dengan Al-Ijma dan Al-Qiyas. Sistem ekonomi Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah yang cakupannya kesejahteraan ummah. Fasilitas ekonomi syariah ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah. Memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada amar ma'ruf, nahi mungkar, yang berarti mengerjakan yang benar, meninggalkan yang dilarang.
Event pacu jalur merupakan bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang dalam menjalankan usahanya atau aktivitas di saat perayaan pacu jalur. Islam mengajarkan pada kita bahwasannya umat Islam itu sendiri harus kuat dalam perekonomiannya supaya mereka khusyuk dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita sendiri pernah mengatakan bahwasannya kemiskinan akan membawa umatnya kepada kekufuran. Dan juga Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk kuat dalam perekonomiannya dengan maksud supaya lebih banyak bekerja dan khusyuk dan dalam beribadah kepada Sang Penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Setelah penulis memberikan interpretasi terhadap kajian ini, maka langkah selanjutnya penulis menyimpulkan kajian ini. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan adanya event pacu jalur, maka masyarakat mendapatkan usaha tambahan di luar usaha yang biasa mereka geluti sebagai petani, pedagang, wira swasta, pegawai, dan lain-lain dapat meningkatkan taraf ekonomi. Adapun bukti kontribusi perayaan pacu jalur tersebut kepada masyarakat desa seberang Teluk Kuantan itu adalah sebagai berikut. Sudah tingginya kesadaran masyarakat untuk berdagang, telah timbulnya kesadaran masyarakat memanfaatkan event pacu jalur tidak hanya sekedar menghambur-hamburkan uang, tapi juga mencari uang sambil menonton. Meningkatnya jual beli masyarakat di waktu perayaan pacu jalur tersebut. Selanjutnya adalah saran-saran. Mengakhiri penulisan skripsi ini, maka penulis mengajukan sejumlah saran-saran yang kira dapat menjadi bahan pegangan bagi masyarakat desa seberang Teluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Disarankan kepada masyarakat desa seberang Teluk, Kecamatan Kuantan Tengah agar mempertahankan tradisi berusaha dagang tidak hanya di saat perayaan pacu jalur. Diharapkan kepada masyarakat agar tetap meningkatkan aktivitas usahanya di bidang dagang. Disarankan kepada masyarakat desa seberang Teluk untuk tetap melestarikan kebudayaan pacu jalur sebagai usaha peningkatan penghasilan ekonomi. Disarankan kepada masyarakat agar usaha yang telah dibangun agar dipertahankan dengan sebaik-baiknya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya pacu jalur rantau Kuantan. Mengingat pentingnya SDM, maka setiap individu masyarakat desa seberang Teluk hendaknya meningkatkan taraf hidup yang bernuansa pada pencapaian kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan makmur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.